Sampai jumpa bersama Bapak Mr. Hani. Kali ini saya akan bercerita tentang aktivitas outing class atau study tour yang mempercayakan dengan Desa Bahasa Borobudur Kabupaten Magelang. Sekali lagi kami akan berbagi pengalaman atau informasi tentang outing class atau study tour yang dipercayakan dengan Taman Kelinci Desa Bahasa Borobudur. Jadi teman-teman yang selama ini merasa study tournya masih semu, masih hampa, belum bisa memberikan yang terbaik pada peserta study tour atau peserta outing class, Anda bisa percayakan kepada Desa Bahasa yang ada di Borobudur Kabupaten Magelang atau Kampung Inggris Borobudur. Kami ada beberapa aktivitas untuk study tour yang simple, yang sangat mudah, yang sangat tidak repot bagi semuanya. Datang wisata selesai, tapi itu studinya kurang, bahkan mungkin hanya sama dengan yang lain. Maka kami tawarkan dengan study tour atau outing class program edutainment. Ini mereka datang sama dengan musik angklung perkusi kayak yang di Malioboronan itu, lalu kita kasih sulap kecil-kecilan agar mereka fokus ke kita. Setelah itu nanti kita kasih fun game, kita kasih English for fun. Jadi English for fun itu memang betul menyenangkan karena mereka akan diajak untuk menggeluti atau mempelajari bahasa Inggris dengan tanpa whiteboard, tanpa blackboard dan lainnya, sehingga mereka tidak akan terasa diajak untuk belajar bahasa Inggris yang dengan grammar dan sebagainya. Sekali lagi saya terangkan bahwa untuk program fun game atau outing class itu juga ada English for fun. English for fun-nya jelas-jelas menyenangkan karena kita dengan cara bermain seperti yang di video ini. Juga ada video cara pembuatan gerabah. Jadi kerajinan gerabah itu yang bikin bisa, biasanya kita bikin asbak yang ada setupatan di Borobudur, kita bikin cangkir dan lain sebagainya. Ini kita instruksikan, kita dampingi dengan cara belajar bahasa dengan cara membuat gerabah. Itu salah satu kegiatan kalau mereka outdoor ya, artinya pengen keluar karena full 1 hari atau 3 hari. Kalau cuma setengah hari saya pikir tidak cukup, karena untuk belajar angklung di setiap peserta itu akan dipegangi satu angklung, dan dia ada instruktur yang akan mengarahkan bagaimana cara membuat suatu nada itu menjadi suatu lagu, dan itu anak-anak. Dan mereka juga pasti kasih pelajaran bahasa Inggris, dan biasanya kita akan kasih snack makan agar mereka bisa fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena kita ingin jangan sampai pembelajaran bahasa Inggris ini hanya bikin peserta itu galau, peserta sulit, peserta bakal mengeluh, kenapa kita dalam pikniknya ini kok susah. Nah, kita harus bikin bahagia pada mereka, karena mereka diajak keluar belajar sebagainya, tapi juga ada nilai lebihnya. Jangan sampai diajak study tour tapi nggak ada fungsi, nggak ada nilai lebihnya. Nah, nilai lebihnya apa? Yaitu edutainment. Edutainment itu isinya ya seperti tadi yang saya sebutkan, ada sulap, fun game, English for fun, angklung. Itu bisa sampai 3 jam, sampai 4 jam, sampai 5 jam tergantung permintaan, karena English for fun-nya itulah yang bikin mereka lebih menyenangkan. Ketika itu udah nggak menyenangkan, nanti kita stop di tengah jalan, di tengah permainan. Kami nggak maksakan, itu akan berjalan terus, karena itu akan bikin para peserta outing class atau study tour itu bosan.
Maka kita coba untuk memberikan yang terbaik pada mereka. Apa itu yang terbaik? Ya study, ya ada tutornya, studinya tapi tetap menyenangkan. Nah, ini salah satu kunci bisa bahasa masih sustainable, masih berjalan, karena kita memberikan apa kebutuhan mereka. Ketika kebutuhan mereka study tour itu biasanya hanya ke museum-museum dan anak-anak itu merasa tidak semangat, mungkin karena musim saat ini ya 90% masih perlu diperhatikan, ada perubahan, ada apa ya, setidaknya itu digitalisasi, menyenangkan. Jangan monoton seperti itu, hanya suruh nonton benda mati. Nah, apalagi tidak ada guide-nya, harus ada guide-nya. Pemandu itu penting sekali karena itu akan transfer knowledge. Kami mencoba tidak seperti itu, kami mencoba dengan aktivitas. Nah, selama ini untuk belajar bahasa Inggris aktif itu kadang-kadang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan kursus-kursus itu masih belum puas. Karena yang diajarkan mereka yaitu bahasa Inggris pasif. Nah, bisa bahasa ini memberikan Inggris aktif. Kenapa? Agar anak-anak yang study tour atau yang outing class merasa sangat senang sekali. Dan kesenangan mereka itu harus ditambah dengan, yaitu kesenangan mereka itu harus ditambah dengan knowledge. Jadi Desa Bahasa berharap bahwa setiap peserta itu, entah itu anak-anak SD, anak-anak SMP, bahkan TK, SMP, SMA, umum, kuliah, karena kita udah langganan dengan UGM satu angkatan, itu harus betul-betul merasa mereka menikmati, harus betul-betul mereka menikmati dan ada knowledge-nya, pulang ada tambahan ilmu. Fun game yang kita berikan yang tidak bahaya, kita sebenarnya banyak sekali, tapi nanti takutnya ketika ada permasalahan, ada risiko yang sangat berat, nah itu kasihan mereka dan kasihan kita juga. Kita carikan game-game yang tidak begitu membahayakan, sehingga study tour dan study banding atau touring class itu bisa berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan semua pihak. Tapi berharap bahwa program-program study tour atau touring class ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah. Tapi kami mohon maaf, sementara ini kami masih belum punya marketing door-to-door seperti di kursus-kursus yang lain, seperti kampung-kampung Inggris tempat yang lain. Begitu masifnya, begitu aktifnya mereka untuk marketingkan usaha mereka, tapi mereka tidak mempersiapkan kebutuhan sekolah-sekolahan. Nah, karena kami ini mempersiapkan terlalu banyak sampai sedetail-detailnya, maka kami tidak sempat untuk membina atau mengkaderisasi marketing, dan mungkin sampai saat ini kami belum punya marketing. Sorry ya, kita belum marketing, kita masih online marketingnya, tidak door to door. Tapi saya berharap bahwa tahun-tahun 2023 ini sudah bisa memberikan pelatihan terhadap karyawan kami untuk menjadi seorang marketing, karena kita perlu mengenalkan sebagus apapun produknya, kalau nggak dikenal maka tidak akan bagus. Tapi sekali lagi kami mohon maaf bahwa sementara ini kami belum bisa sowan, bisa hadir, bisa datang ke tempat Anda semuanya, khususnya sekolah Anda, karena keterbatasan SDM kami. Kami nggak mau marketingnya terlalu bagus, terlalu aktif, tapi kenyataan ada di lapangan tidak berkualitas. Kami lebih prioritas kualitas dan yang menyenangkan, yang experience, yang science itu lebih penting. Dan alhamdulillah kami setiap harinya selalu ada rombongan. Tapi ini masih mending. Dulu sebelum COVID, kalau orang mau masuk untuk outing class segala macam di Desa Bahasa,
harus inden 3 bulan sebelumnya, karena kalau mendadak biasanya tidak tersedia slot waktu yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Tapi saat ini dengan adanya COVID ini kami masih belum normal. Silakan yang ingin study tour yang bermanfaat, study tour yang banyak ilmu tapi menyenangkan, study tour sambil belajar, nah, bisa bergabung dengan kami di Bahasa Borobudur. Terima kasih. Bagi Anda yang ingin website Desa Bahasa, bisa di www.desa-bahasa.com. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Desa Bahasa Borobudur, Kabupaten Magelang. Semoga Anda semua berbahagia. Terima kasih.